Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh guru besar, senior, dan rekan sejawat yang telah hadir. Saat ini kita akan menyaksikan webinar Dolan, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh IDI Surabaya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis. Acara Dolan ini hadir setiap hari Senin sore mengupdate ilmu kedokteran kita dengan sumber guru-guru terbaik di bidangnya. Dolan kali ini bekerjasama dengan Perdatin membahas terkait resusitasi cairan. Perkenalkan, saya Dr. Farizal yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan moderator dengan Dr. Prananda yang saat ini akan dibantu oleh Dr. Mirza gitu. Selamat siang Dr. Mirza. Selamat siang. Ya, dan kemudian Ya, dari pematerinya dengan Dr. Teuko Aswin dan Dr. Bambang Pujo. Selamat siang Dr. Teuko Aswin. selamat siang, Dok. Iya, alhamdulillah sehat-sehat semua ya dok. Alhamdulillah semua, insya Allah. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait resusitasi cairan. Untuk diskusinya santai saja. Sebelumnya kami mohon maaf karena dari IDI Surabaya, dari Dr. Brahmana dan Dr. Jongki belum berkesempatan untuk bisa memberikan sambutan, sehingga acara akan dilanjutkan langsung dengan moderator dengan Dr. Mirza. Oke, mungkin kalau misalkan ada materi sedikit yang ingin disampaikan, bisa terlebih dahulu disampaikan dok untuk memicu terkait diskusinya nanti. Saya Baik, serahkan terima kepada kasih. Ya, dokter. terima kasih, Dokter. Selamat siang, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di acara Dolan Surabaya ya, diskusi online mingguan dengan tema kali ini kita akan membahas tentang terapi cairan. Perkenalkan, nama saya Mirza. Saya adalah dokter anestesi dari Perdatin Jawa Timur. Kali ini kita akan bersama dengan narasumber guru kita, Dr. Bambang Pujosmedi dan juga dengan Dr. Aswin. Beliau berdua adalah konsultan intensive care, konsultan pediatrik anestesia, dan juga Dr. Aswin sendiri juga adalah konsultan kardiovaskular anestesia. Teman sejawat dokter semua, guru-guru kami, ada dokter sejawat semua yang saya banggakan dan saya cintai. Kita semua tahu bahwa kegawat daruratan itu ada yang mengancam jiwa, dan dari kegawat daruratan yang mengancam jiwa itu ada kegawat daruratan di bidang jalan nafas atau kita bisa sebut dengan airway emergency airway, kemudian kegawat daruratan di bidang pernafasan atau breathing problems ya, breathing emergency, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah circulatory emergency atau kita bisa terjemahkan menjadi kegawat daruratan sirkulasi. Nah, sebelum saya menyerahkan kepada Dr. Aswin untuk memberikan paparan sedikit tentang tata laksana terapi cairan, kita perlu ketahui bahwa komponen kegawat daruratan sirkulasi kita bisa membagi komponen sirkulasi itu ada pump, ada pompa jantung ya, jantung sebagai pompa, kemudian ada kemudian dilanjutkan dengan pembuluh darah sebagai pipa, dan isi dari pembuluh darah itu sendiri dan isi dari jantung yang dipompa adalah cairan darah ya. Nah, di situ adalah tiga komponen yang saling berkaitan yang memberikan kontribusi, di mana ketika salah satu saja ada gangguan dari beberapa komponen tadi atau bersama-sama, misalkan pompanya bermasalah atau pompa disertai dengan pipa yang bermasalah, pipanya bocor begitu atau terjadi pelebaran dari diameter pipanya misalnya pada beberapa penyakit, atau kemudian terjadi kehilangan cairan ya, itu akan menyebabkan gangguan sirkulasi. Bila gangguan ini cukup berat, maka ini akan mengancam jiwa sehingga menjadi kegawat daruratan sirkulasi yang mengancam jiwa. Jadi terapi cairan yang kita bahas pada sore hari ini itu adalah hanya salah satu modalitas dalam kegawat daruratan sirkulasi. Jadi ketika kita sudah paham gitu ya, nanti akhirnya akan mendapatkan suatu pemahaman dan pencerahan sore ini dengan diskusi kita ini, maka itu adalah salah satu komponen dalam mengatasi kegawat daruratan sirkulasi. Jadi saya mencoba untuk melihat secara general dulu sebelum kita masuk ke dalam terapi cairan, karena itu kita harus paham bahwa kalau kita ingin mengoptimalisasi hemodinamik atau sirkulasi, maka terapi cairan tidaklah cukup. Demikian, tetapi terapi cairan tetap penting dan kita harus paham. Oleh karena itu, marilah kita dalam waktu 1 jam ke depan kita berdiskusi bersama-sama dengan para ahli kita. Mungkin
dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Toko Aswin dan Dr. Bambang Pujo. Dan sebetulnya masih banyak guru-guru kami yang lain yang sangat ahli, dan saya lihat di sini juga ada teman-teman dokter anestesi. Mudah-mudahan ini menjadi semacam refreshing ya untuk panjenengan semua, dan juga untuk adik-adik dokter umum juga menjadi suatu khasanah ilmu baru. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan dalam menuju ke terapi cairan. Untuk waktu dan kesempatan, Dr. Aswin mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Mari kita semua teman-teman, sejawat semua, adik-adik dan guru-guru semua, penjelasan dari Dr. Aswin. Silakan Dr. Aswin. Ya, terima kasih Dr. Mirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semua para senior, para sejawat semua yang sudah bergabung. Terima kasih kepada ID Surabaya yang sudah memberikan kesempatan. Selamat siang juga Dr. Airlangga yang sudah bergabung ya. Nah, saya boleh share screen untuk materi ya. Mohon izin dok. Apakah suara saya terdengar ya Dr. Mirja? Loud and clear, dokter. Loud and clear. Jelas, jelas. Dr. Langga, Masya Allah. Silakan Dr. Langga dipandu ini. Saya sudah membuka ya. Mangga, dokter. Terima kasih dokter Senang Bisa. sekali. Terima kasih dokter. Saya nyimak ya dokter. Saya jadi peserta sekarang. Ini penting buat saya juga. Mohon izin Dr. Air, saya ada 2-3 slide mungkin yang menjadi refreshing ya dok ya. Mengapa fluid terapi pada pasien critical ill ini sangat penting ya, karena kita tentunya bekerja di ruang emergency, bukan di emergency juga, tapi kita juga bekerja mulai dari ruangan atau lagi pasien tersebut dirawat di ICU. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam melakukan asesmen apakah kita perlu nggak memberikan cairan, perlu nggak, maka tentunya kita harus memiliki latar belakang. Latar belakang tersebut apa? Pemeriksaan klinis yang jangan lupa kita tinggalin, yang sering kadang-kadang kita tidak lakukan atau tidak komplit, tidak lengkap kita lakukan. Selain itu, pada pasien critical ill, maka perlu pemeriksaan yang lain. Dan kita lihat bahwa dalam hal ini, dalam menilai suatu kondisi pasien yang sudah kompleks, sudah diberikan resusitasi, cairan, atau pasien sudah di ventilator, maka kita harus benar-benar melihat secara keseluruhan. Pemeriksaan klinis, ya kita lakukan. Capillary time-nya, akralnya, bagaimana setelah diberikan cairan, kemudian bagaimana blood pressure-nya, bagaimana produksi urin setelah 1 jam yang lalu kita berikan cairan. Itu adalah suatu usaha kita melakukan menilai apakah pasien tersebut adekuat nggak yang kita berikan cairan tersebut. Nah, ini ada 4, sebenarnya banyak ya. Salah satunya kita menilai apakah ada kehilangan cairan, misalkan perdarahan, kehilangan karena diare yang sangat berat ya, atau dehidrasi ya. Kemudian kita bisa melihat kadar hemodilusi. Kadang-kadang pasien tersebut sudah mengalami kecelakaan lalu lintas, kehilangan darah yang banyak, maka kemudian kita resusitasi menggunakan cairan. Ya, dan kita lihat, wah warnanya sudah berubah, nggak seperti darah kental, tapi sudah seperti sirup. Ini menggambarkan begitu banyaknya cairan kristaloid yang diberikan sehingga menyebabkan hemodilusi pada pasiennya. Kemudian kita kadang-kadang perlu pemeriksaan namanya ekokardiografi. Mengapa? Karena pemeriksaan ekokardiografi ini penting sebagai guiding kita. Apakah kita masih bisa kita memberikan cairan atau kita memberikan yang lain? Bisa dengan menggunakan vasopressor atau inotrop. Tujuannya apa? Untuk memperoleh namanya mean arterial pressure yang adekuat sehingga organ perfusion yang dihasilkan pada tahap resusitasi tersebut itu dapat diperoleh pada pasiennya sehingga menghindari namanya kegagalan organ. Nah, selain itu kita juga melakukan hemodynamic monitoring. Bagaimana hemodynamic monitoring? Mungkin secara sederhana ya, ada yang bersifat semi invasif, non invasif, bahkan yang bersifat invasif. Ini penting pada pasien critical ill. Mengapa penting? Ini dia. Nah, pada pasien critical ill tentunya kita berpikir bahwa bagaimana pada pasien tersebut benar-benar cairan yang diberikan mengenai sasaran.
Artinya apa? Pasien tidak boleh hipovolemi. Kalau dia hipovolemia, maka terapinya kita harus memberikan cairan yang adekuat. Tapi kalau kita berlebihan juga dalam memberikan cairan atau dikenal sebagai overload, ini juga tidak baik. Oleh karenanya, benar-benar harus hati-hati dalam melakukan pemberian cairan pada pasien critical ill. Ya. Makanya perlu namanya asesmen atau penilaian. Tujuannya apa? Untuk mencapai namanya fluid balance agar cairan yang diberikan dapat mengenerate namanya stroke volume yang adekuat sehingga delivery oksigen tersebut itu dapat optimum pada tubuhnya. Kita lihat bahwa kalau pasien tersebut kurang cairan, namun tidak kita berikan cairan, maka tentunya akan menyebabkan shock, hipotensi, hipoperfusi, bahkan terjadi gagal ginjal atau terjadi acute kidney injury. Maka sudah seperti gini, harus jangan sungkan-sungkan kita untuk melakukan replacement cairan. Nah, bagaimana kalau dia berlebihan atau overload? Maka dia akan menyebabkan kongestif, hipertensi, dan gagal organ yang lain. Nah, ini adalah Starling yang mungkin kita kadang-kadang lupa ya. Ini adalah dasar saja bahwa dalam memberikan cairan kita harus ingat kurva Starling, di mana pada orang normal adanya peningkatan end diastolic volume akibat peningkatan volume maka diikuti dengan kenaikan stroke volume. Ya. Pada batas tertentu maka kenaikan end diastolic volume tidak diikuti dengan kenaikan stroke volume. Ini adalah critical, artinya hati-hati. Nah, bagaimana kalau pasien tersebut mengalami suatu gagal jantung atau terjadi namanya ventricular pillar dysfunction? Adanya peningkatan volume itu tidak diikuti dengan peningkatan stroke volume, bahkan akan menyebabkan terjadinya peningkatan filling pressure pada ventricle tersebut. Ini akan memperparah beban jantungnya. Jadi ada juga yang dikatakan pada pasien critical ill, misalkan sepsis, terjadi namanya hyperdynamic, di mana peningkatan volume, end diastolic volume, diikuti stroke volume yang mungkin juga pasien ini sudah terjadi vasodilatasi sehingga akan menyebabkan terjadinya hipoperfusi meskipun fungsi ventrikelnya bagus. Nah, bagaimana pada kasus ini? Pada kasus ini kita lihat dia mengalami penurunan fungsi kontraktilitas dari ventrikel. Dan ini tentunya kalau kita memberikan cairan pada kondisi ini sangat hati-hati, berbahaya. Kenapa? Karena margin safety pemberian cairan pada pasien yang mengalami ventricular failure, margin safety-nya itu sempit. Artinya pasien tersebut tidak bertoleransi adanya kelebihan sedikit aja cairan, dan itu akan memberikan impact yang tidak baik. Mungkin demikian Dr. Air dan Dr. Mirja dari saya sebagai refreshing-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aswin. Jadi ada beberapa hal tadi yang menarik bahwa dalam penjelasan singkat tadi kita akan berdiskusi bersama bahwa kita bisa lihat dalam konteks kita, dalam topik kita kali ini adalah tentang resusitasi cairan. Yang mana tentu Dr. Aswin tadi menceritakan tentang resusitasi cairan itu tentu akan gimana kita akan memberikan cairan. Jadi tentu akan kita akan rekognisi dulu apa memang perlu cairan. Nah, untuk memang perlu cairan tentu ada base-nya di mana apa sih yang kita hadapi saat ini. Tentu pendekatan kita secara educational case atau secara educated case, misalnya bahwa kita harus tahu patofisiologinya, kemungkinan shock apa yang kita hadapi, konteksnya kalau tadi Dr. Arvin nyontoh perdarahan, mostly shock perdarahan adalah shock hipovolemik, sehingga kemungkinan bahwa kita memang mungkin perlu cairan.
Ketika kita berikan cairan, berarti seberapa banyak problemnya. Kemudian tadi penjelasan Dr. Aswin, ketika seberapa banyak, maka kita perlu mengukur. Dan berapa target terapi kita. Target terapinya apa? Misalnya, tadi dari batu ukur, kita tahu dari kurva Starling, kemudian kita bisa salah satu ukurannya, memang kita punya static measurement dan real-time measurement. Nah, tadi Dr. Aswin memberikan contoh real-time measurement misalnya dengan USG, ultrasound, sebagai salah satu stetoskop masa depan. Tadi ya. Kemudian, nah jadi sampai di situ kita bisa lihat bahwa itu yang harus kita lakukan untuk melakukan suatu resusitasi cairan. Mungkin di sini adalah satu penjelasan. Jadi pertanyaannya kira-kira untuk bahwa tanda-tanda memang cairan itu diperlukan atau dalam kita memberikan cairan, Dr. Aswin, itu kita bisa lihat apa saja dari misalnya dari USG atau mungkin pendekatan yang secara paling pendekatan secara fisik dulu, bahwa kira-kira ya pasien ini perlu cairan kira-kira. Apa saja yang kita tahu bahwa tentu tensi dan nadi sebagai salah satunya, tetapi pitfall-nya cukup banyak. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat secara teman-teman di UGD bisa recognize dulu sebelum kemudian dikuatkan dengan ultrasound, misalnya Dr. Aswin. Terima kasih Dr. Air. Sebenarnya banyak ya, kompleks sebenarnya. Tapi ya pendekatan kita pertama adalah klinis. Ya, kita sebagai seorang dokter jangan lupa pemeriksaan klinis. Ya, dari tanda-tanda gangguan sirkulasi kita bisa menilai akralnya, ya, capillary refill time, ya, dan masih sebagai standar pada critical ill adalah capillary time sebagai guiding kita dalam melakukan asesmen pasien ini adekuat tidak. Ya. Capillary refill time itu bisa kita lihat kalau dia terjadi pemanjangan misalnya lebih dari 5 detik, maka kemungkinan pasien ini artinya organ perfusionnya tidak adekuat. Ya, kemungkinan kita telusuri apa penyebabnya, apakah hipovolemi atau yang lain. Nah, kemudian kita jangan lupa menilai bahwa pasien ini misalkan kadang-kadang ke praktek kita atau ke emergency, ya pasien ini mengalami low intake, ya makannya dehidrasi, artinya dia intake-nya kurang atau adanya yang loss seperti misalkan muntah, diare yang sudah lama, ya. Sehingga itu menyebabkan kondisinya dehidrasinya semakin berat sehingga kita resusitasi menggunakan cairan atau fluid. Itu adalah pemeriksaan klinis. Nah, bagaimana pemeriksaan yang lebih advance? Pemeriksaan yang advance memang lebih diuntungkan pada pasien critical ill. Kenapa? Karena penyakit pasien yang critical ill itu kompleks. Berbeda pada pasien yang akut, jelas, wah pasien ini muntah, dehidrasi berat, maka kita replacement cairan. Tapi kalau sudah lama perawatan 2 hari, ya, pasien itu sudah shocknya sudah lama ya. Maksudnya orang sekarang kalau lihat shock itu cuma tekanan darah aja Dr. Air, itu sebenarnya salah. Ya. Jadi shock itu bukan karena hipotensif. Hipotensif adalah suatu emergency yang sudah telat, late, artinya responsibilitas dari kompensasi tubuhnya sudah rendah sekali sehingga drop tekanan darahnya atau hipotensif, dan itu harus segera diresusitasi karena hipotensif is life threatening, jadi memang mengancam jiwa. Nah, kalau yang advance tersebut bagaimana? Ya, kita bisa melakukan yang jenis yang non invasif, misalkan menggunakan ekokardiografi. Ya, yang ada yang invasif. Invasif itu kita memang harus benar-benar hati-hati karena dia menggunakan intervensi seperti memasang kateter arteri pulmonal, dan itu namanya kita kenal sebagai Swan gun untuk mengukur kardiak parameter, yaitu apa saja, stroke volume, kemudian cardiac output, tahanan sistemik, tekanan Width atau tekanan paru-paru, kapiler paru, ya tahanan paru, dan semua itu bisa dikalkulasi. Nah, bagaimana dia yang non-invasif? Rupanya non-invasif juga tidak kalah saing, ya artinya masih kita gunakan sebagai standar dalam terapi pasien, dan tentunya tidak menimbulkan seperti invasif. Artinya kita hanya meletakkan probe dari ekokardiografi atau ultrasound ke dalam tubuh, di atas permukaan tubuh pasiennya. Kemudian kita lakukan asesmen. Dari pemeriksaan ekokardiografi ini sebenarnya
banyak hal. Misalkan kita lihat kalau dia pasien tersebut napasnya spontan, maka kita lihat namanya collapsibility IVC-nya. Kemudian kita bisa menghitung stroke volume variation atau VTI aortic variation selama pasien itu dilakukan uji namanya uji fluid responsiveness pada pasien tersebut. Kemudian kita bisa melihat dimensi dari chamber jari jantung. Kita lihat, wah, kenapa RV-nya kolaps, LV-nya kolaps. Kalau sudah dua ventrikelnya kolaps, kemungkinan dia besar. Sekitar 100% pasti dia hypovolemia. Nah, kita bisa melihat, wah, kita kasih cairan tapi fungsi ventrikel kirinya nggak bagus. Makanya hati-hati. Itu kalau kita teruskan lanjutkan pemberian cairan, maka akan mendapatkan efek mudaratnya dibanding efek manfaatnya. manfaat. Mungkin dokter air lebih paham ya. Nah, ya. Nah, kemudian ada yang namanya yang semi invasif. Semi invasif itu jadi seperti ada transducer, kita pasang kateter di pembuluh darah arteri itu untuk melihat kontur dari arterinya seperti apa. Dari situ bisa dianalisis apakah dia pasien ini cardiac output-nya berapa, kemudian berapa dia tahanan sistemiknya, berapa dia cardiac output atau stroke volume-nya, itu bisa dianalisis dari demikian. Jadi memang banyak hal yang kita lakukan. Tapi kalau kita misalkan pasien itu masih persisten hipotensi, maka kita jangan ragu. Satu, kita lakukan pemeriksaan menggunakan ultrasound, atau yang kedua kita lakukan fluidness responsiveness untuk menilai jangan-jangan volume yang kita berikan masih belum cukup, maka kita lakukan pemeriksaan statik atau dynamic parameter melalui heart-lung interaction-nya. Mungkin demikian, Dr. Air. Terima kasih. Baik. Jadi kalau kita lihat bahwa Dr. Aswin tadi memamparkan banyaknya parameter dan banyaknya bagaimana kita mengukur salah satunya kecukupan cairan. Memang banyak pemeriksaan yang advance, di mana pemeriksaan yang basic tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Aswin. Kita tidak boleh merupakan tensi, nadi, kemudian jugular venous pressure atau JVP, atau central venous pressure. Kemudian kita mengukur collapsibility atau melihatnya kolapsnya bisa ditahan, kita bisa melihat kolapsnya pembuluh darah venanya, tanda-tandanya. Kemudian kita bisa coba passive leg raising, kakinya diangkat sambil fluid sama dengan fluid challenge test. Dari tanda-tanda tersebut kita bisa meraba CRT capillary refill time-nya bagaimana. Kemudian ditambah pemeriksaan-pemeriksaan cara ukur baik yang sifatnya dinamis, yang advance maupun yang tadi yang semi advance. Nah, tentunya hal itu untuk meyakinkan bahwa kurang atau tidak cairannya. Nah, tentunya tidak semua fasilitas UGD kita, tidak semua fasilitas IGD kita mempunyai misalnya alat-alat yang disebutkan Dr. Aswin tadi. Tentu tetap bahwa algoritmenya yang saya simpulkan bahwa kita harus melakukan bagaimana mengenali dulu tanda-tanda awalnya, sampai kemudian kita nanti menggunakan tanda-tanda yang lebih invasif atau semi-invasif. Nah, jadi tentu begitu tadi maksudnya Dr. Aswin. Karena memang tidak bisa bahwa untuk melihat cairan itu kita hanya berdasarkan satu parameter saja. Tidak bisa satu parameter itu fits for all. Nggak bisa satu parameter itu. Teman-teman dokter sekalian nggak bisa. Hanya bahwa tensinya rendah, kemudian berarti cairannya kurang, Anda guyur. Nggak bisa. Kemudian nadinya tinggi, itu berarti cairannya kurang. Anda guyur. Juga nggak bisa. Jadi tentu kita semua harus mensinkronkan tanda-tanda vital tadi dan mengumpulkan sehingga kemungkinan arahnya lebih kuat ke arah hipovolemik. Nah, disitulah kita mulai memberikan cairan. Nah, seberapa banyak cairannya? Di anestesi kita mengenal namanya titrasi dan monitoring. Kita berikan secara titrasi dan kita lihat outcome-nya. Nah, jadi kan masih ragu-ragu nih tadi, nggak punya alat seperti Dr. Aswin tadi. Nah, kita lakukan di titrasi. Sama seperti pertanyaan ini Dr. Aswin di kolom chat ini. Mungkin Dr. Mirsa bisa baca ya, di kolom chat ada yang tanya ini Dr. Mirsa. Baik dok, saya bacakan dokter ya. Ya, silakan Dr. Mirsa. Saya juga ada pertanyaan ini, tapi nanti saja. Baik, siap. Oke, silakan Dr. Mirsa. Baik, saya
bacakan. Ini ada pertanyaan dari peserta yang tidak akan disebutkan namanya ya. Di IGD ada pasien tidak diketahui identitasnya, ditemukan tidak sadar, tidak ada keluarganya, tidak ada yang bisa ditanya. Nah, cairan paling aman untuk sementara diambil sambil observasi itu apa ya cairannya ya. Kemudian nomor 2, ini kadang membaca buku agak sulit mencerna algoritma, Dok. Mungkin meskipun kita sudah ikut latihan seperti ACLS, bagaimana cara memahami algoritma untuk kasus-kasus terapi cairan? Misalnya ada DBD dengan 3,5 sampai 5 cc per kilo, sementara RL ada atau NaCl 500 cc, bagaimana menghitungnya? Misal ada berat badan anak 30 kilo, karena pada kenyataannya bekerja di suatu instansi, kita mengikuti terapi yang biasa digunakan di sana tanpa membaca atau membandingkan dengan teori-teori yang ada. Ini sepertinya sepertinya sudah lama ini kerjanya. Jadi pengalamannya sudah banyak. Baik, mungkin begitu dokter. Mungkin yang pertama dulu dijawab. Yang pertama Ini dulu mungkin. Cairan paling aman sambil observasi Cairan apa? Paling aman. Ya, kalau nanti Dokter Aswin yang nomor 2. Nah, saya bantuin ini moderator sekaligus merangkai. Kalau misalnya cairan yang paling aman ini ya bahwa tentunya kita sambil tidak sadar, tidak ada keluarga, tidak ada yang bisa ditanya. Jadi paling nggak berarti dokternya ini harus yang bekerja memang. Nah, ketika kita menghadapi pasien tidak sadar, maka tentu algoritma pertama apakah misalnya pasien itu kesadarannya tidak sadar itu disebabkan dari otak atau di luar otak. Tentu kalau misalnya otak, Anda sambil screening, kemudian pemeriksaan tetap primary survey dilakukan. Airway, breathing, circulation, disability. Kemudian setelah itu Anda pasang cairan. Nah, cairan pertama tentu yang paling aman adalah cairan kristaloid atau misalnya Anda boleh pakai ringer lactate atau mau pakai normal saline. Ya, itu yang pertama Anda berikan dulu. Nanti kemudian setelah itu misalnya Anda bisa singkirkan. Salah satunya tidak sadarnya jangan-jangan hipoglikemi. Ya tentunya nanti kita rubah cairannya dengan menggunakan dextrose 10% atau ringer dextrose. Juga tidak ada salahnya kita pasang 2 jalur infus misalnya. Tentu kita tegakkan dulu apa penyebabnya yang menyebabkan dia tidak sadar. Sambil kemudian cairannya bisa kita koreksi dengan cairan yang lain. Ya, sambil kita menunggu misalnya keluarganya siapa sambil dilakukan observasi. Itu baseline pertama adalah kristaloid. Dan tentu kita lihat kalau misalnya orang itu shock, ya tentu bagaimana kita mengatasi shocknya. Jadi tidak boleh dilupakan primary survey-nya, airway, breathing, circulation, disability. Cairan merupakan part daripada primary survey. Dalam resusitasi, cairan pertama yang sering digunakan adalah kristaloid. Kemudian setelah itu baru kita memikirkan dengan adjunct dengan terapi yang lain. Nah, itu mungkin bisa membantu jawaban pertama. Mungkin Dr. Aswin mempunyai untuk jawaban yang nomor 2 mungkin. Oke, kalau praktisnya gitu dokter. Yang nomor 2 itu praktisnya gimana ini? Kalau kembali ke teori kan sulit. Silakan ya, dokter. Sebenarnya guideline yang di mana aja itu sama, Dok. Jadi kalau pasien itu kehilangan volume plasma atau volume cairan yang keluar, bisa darah atau volume plasma atau yang equal, maka kita lihat ada kata istilah dehidrasi, bahwa kehilangan cairan. Nah, kita harus ingat bahwa kompartemen tubuh kita itu ada namanya jaringan atau sel, yang kedua interstisial dan intravaskular. Ya. Kalau pasien tersebut mengalami dehidrasi berat, dia bukan hanya kehilangan banyak intravaskular, tapi sudah terjadi namanya dehidrasi sel atau jaringan, atau terjadi defisit di interstisial, apalagi di intravaskular. Ya, kalau dia mengalami suatu dehidrasi yang berat. Makanya pasien tersebut kesadarannya berkurang. Kenapa? Karena delivery oksigennya sudah turun sehingga akan menyebabkan pasien itu penurunan kesadaran. Jadi pada yang jenis yang berat itu sudah terjadi gangguan sel atau jaringan, kemudian juga interstisial dan intravaskular. Maka ada istilah namanya plasma sign kalau dia mengalami dehidrasi berat. Nah, kalau yang berat seperti begini, ya, mungkin hampir sama. Kita menggunakan, mungkin bisa ditambahkan dokter air ya, 20 cc per kilo ya, dalam kita replacement dalam cepat. Cepat itu 30 menit ya. Dan kalau itu dilakukan pada pasien sepsis, ya kita tahu bahwa rekomendasi terakhir surviving sepsis combine itu tetap menggunakan kristaloid, bahwa untuk melakukan replacement sebanyak berapa? 30 cc per kilo.
dalam waktu 3 jam. Dulu awalnya mungkin 2016 masih 1 jam, tapi kebanyakan pasien itu mengalami fluid overload yang menyebabkan terjadi namanya interstitial compartment syndrome, dan itu akan menyebabkan angka mortalitas yang besar. Jadi memang harus kita lakukan asesmen dulu, penilaian tersebut, derajat dia seperti apa, baru kita lakukan terapi cairan yang adekuat. Nah, kalau seandainya kita memberikan cairan 20 cc per kilo, tapi pasien ini kok masih jelek ya, berarti ada sesuatu masalah lain yang dihadapin pasien tersebut. Jangan kita memberikan lagi, wah sampai pasien itu sampai habis 1 liter, ekses sampai 3 liter. Jadi benar-benar hati-hati kita dalam melakukan resusitasi cairan. Ya, karena kalau pada pasien yang dehidrasi berat itu apalagi sudah lama, itu sudah rusak semua metabolik milunya, terjadi asidosis, laktat hyperlaktatemia asidosis. Ya, jadi memang sudah rusak semua. Ya. Dan kalau kita lihat kalau ada penelitian dari Joel dikatakan bahwa pada daerah endotel terjadi kerusakan glikokalix, sehingga protektif dia untuk endotel tersebut sangat rendah kalau dia sudah late. Akhirnya apa, cairan kita berikan akan mudah mengalami transdudasi ke dalam interstisial. Akhirnya akan timbul masalah yang baru pada pasien tersebut. Mungkin demikian Dr. Air, Dr. Mirja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Asin. Saya mau melanjutkan, ada pertanyaan masih banyak ini dokter. Saya mungkin nggak kebagian baik, tapi itu saya coba sebutkan. Ini ada yang bertanya, Dr. Erlangga mungkin ini. Bagaimana membedakan secara pemeriksaan fisik dokter itu antara hypovolemic shock dan septic shock? Seperti itu. Bagaimana kira-kira pemeriksaan fisiknya? Baik. Jadi pertanyaan yang kita buat yang cara berpikir, karena di UGD itu atau di emergency namanya resusitasi itu kan harus cepat ya. Ya, kita sebagai resusitator itu maka kita harus bergerak secara cermat dan cepat. Nah, bukan hanya cepat tetapi harus cermat. Jadi kita melihat shock hipovolemic dan shock septic. Mostly 70% shock hipovolemic itu adalah shock perdarahan, akibat perdarahan. Tentu kalau kita bedakan dengan shock septic, kita lihat dulu ada pasien dengan hipotensi. Karena kalau kita membedakan sekarang antara hipovolemik, itu berarti adalah tanda-tanda di mana intravaskulernya berarti kurang. Ketika intravaskulernya kurang, kita lihat berarti ada loss. Ya. Nah, yang susah memang ketika kita menghadapi suatu yang disebut sebagai interstitial loss pada pasien-pasien extracellular fluid deficit. Jadi extracellular fluid deficit berarti di situ ada komponen interstisial dan ada komponen intravaskular. Kalau intravaskuler jelas loss, perdarahan itu kelihatan. Tapi kalau interstisial, termasuk interstisial loss, biasanya mulai dampak pasien-pasien yang mengalami diare, gastrointestinal mual, muntah ya, muntah yang banyak, diare, muntah, itu biasanya gastrointestinal problem itu biasanya terjadi extracellular fluid deficit, di mana bukan hanya interstisialnya saja tetapi juga komponen intravaskuler yang loss. Nah, yang menarik memang adalah pada shock septic. Karena pada shock septic itu terjadi semuanya. Tetapi biasanya kalau karena perdarahan itu kelihatan sekali bedanya. Kalau perdarahan berarti ada ongoing loss, pasien riwayat trauma, mekanisme of injury-nya. Kemudian pasien ini ada mekanisme trauma atau trauma tumpul, apapun misalnya kecelakaan rumah tangga, segala macamnya yang menyebabkan ada traumanya, sehingga kita ke arah hipovolemik, tidak ke arah shock septic biasanya. Nah, tapi yang masih yang non perdarahan ini yang sulit. Membedakan keduanya ini yang ketika non perdarahan ini yang sulit. Nah, kita akan tahu bahwa ketika kita menghadapi ini, kalau berdasarkan guideline 2016, kita akan cara mengenali bahwa ini ada suatu gangguan atau kita anggap sepsis kalau misalnya kita punya mengenali dengan namanya quick SOFA. Quick SOFA itu memang salah satunya adalah tandanya adalah head itu artinya hypotension, kemudian altered mental status, dan kemudian dia mengalami tachypnea, RR-nya di atas 22 kali per menit. Ketika itu terjadi, berarti kita punya orang ini mempunyai risk kemungkinan terjadi suatu sepsis. Maka kemudian dilanjutkan pemeriksaan lagi,
dengan SOFA variabel. Nah, dalam hal itu, kita mulai, tadi Dr. Aswin bilang, bahwa dalam konteks seperti itu mulai dilakukan tanda-tanda sepsisnya. Apa? Berikan terapi cairan. Jadi, kalaupun misalnya dia hipovolemik, sama, karena sepsis itu juga mempunyai seperti shock sepsis itu, semua shock itu bisa masuk dalam shock sepsis itu. Hipovolemic shock bisa masuk, distributive shock bisa masuk, kemudian ada sepsis yang satu lagi yang distributif dan shock hipovolemic bisa masuk. Jadi hampir macam-macam shock apa itu bisa terjadi pada shock sepsis seperti Dr. Aswin tadi bilang. Jadi memang agak ribet. Jadi setelah kita tahu bahwa quick SOFA-nya di atas 2 atau sama dengan 2, kita kemudian merasakan, kita langsung melakukan mencari evidence adanya gangguan. Kita masuk ke SOFA score. Dari SOFA score itu kemudian nanti kita bisa menyimpulkan bahwa pasien ini perlu nggak kita lakukan terapi cairan. Tapi pada awal kita bisa melakukan, tadi Dr. Aswin bilang, berikan cairan. Ketika ada hypotension, berikan cairan. Kembali ke ABC-nya, berikan oksigenasi. Ya, tentu tidak hanya murni bahwa cairan saja, berikan oksigenasi, kemudian kalau perlu nafasnya dibantu, karena sebetulnya terapi cairan tadi itu maunya ujungnya kemana sih? Terapi cairan tadi ujungnya adalah bagaimana delivery oksigen atau oksigen sampai di mitokondria. Dia akan membawa ke kapiler, kapiler kemudian oksigennya berpindah ke interstisial, interstisial kemudian masuk ke dalam sel, dan terjadilah oksigenasi. Karena komponen tadi bagaimana mengantarkan oksigen. Jadi tetap primary survey harus dilakukan, dan kemudian airway breathing circulation. Nah, di circulation inilah kemudian tadi saat hipotensi, kita memberikan terapi cairan. Cairan di awal tadi Dr. Aswin bilang, kita mulai dari 10 cc per jam, 10 cc berikutnya, sampai 30 cc dalam 3 jam misalnya, kemudian kita lihat responnya. Bagaimana perbaikannya? Sambil kita lihat tanda-tanda keanukan SOFA score. Itu yang saya bisa mengenali apakah pasien. Dari pemeriksaan fisik saja, tentunya akan kita lihat bahwa pasien ini tadi tachypnea, ya sudah saya sebutkan, hypotension, kemudian mental status, dan kemudian tachypnea. Kemudian kita bisa raba, pasiennya bisa kalau dari awal, pasien shock septic awal itu biasanya panas. Namanya sepsis itu kita lihat cardinal sign-nya, jangan lupa. Ada rubor, dolor, kolor, fungsiolesa. Jadi kelihatan merah, semua kita kenali. Ya. Kemudian setelah itu sambil kita lakukan primary survey tetap. Nah, baru secondary survey-nya kita cari apa penyebabnya. Ya. Jadi tetap bahwa harus dilakukan pemeriksaan fisiknya tadi, primary survey, kemudian secondary survey, pemeriksaan fisiknya. Periksa semua regional, head to toe examination kalau misalnya trauma. Tapi head to toe examination sama, jadi kita bisa meriksa semuanya. Sampai kemudian secara fungsi, bagaimana B1-nya, B2-nya, B3-nya, B4-nya, B5-nya, B6-nya. Pendekatan secara sistem organnya. Ya, jadi dicek di situ, baru kita mengkira-kira, oh ini lebih ke arah mana, hypovolemic shock atau memang hypovolemic shock yang terjadi pada shock septic. Nah, itu memang repot di situnya memang. Tapi kalau hypovolemic shock karena trauma itu biasanya mudah untuk dikenali. Mungkin semua itu jawaban yang mungkin bisa saya berikan, Dr. Mirza, untuk bisa membantu kita mengenali secara anunya. Ya. Sangat jelas Dokter ini. Jadi kalau hipovolemik mungkin ada riwayat, Dok ya. Ada riwayat kehilangan cairan dengan mekanisme of injury bisa karena trauma atau non trauma. Tapi kalau yang sepsis tadi mungkin tidak ada riwayat kehilangan cairan, tapi ada riwayat adanya infeksi sebelumnya. Mungkin seperti itu Dokter ya. Seperti itu. Baik. Teman-teman, ini masih ada banyak pertanyaan Dokter. Mohon maaf, ini ada yang bertanya. Ini sebenarnya cukup singkat dan cukup cepat dari Lembata NTT, Dr. Jeff. Urin output untuk keberhasilan resusitasi cairan itu per jamnya berapa, Dokter? Ini kuantitas ya, berarti mungkin urin outputnya berapa per jamnya secara kuantitas. Mungkin Dokter Eri juga bisa menambahkan sedikit bagaimana produksi urin kalau resusitasi itu berhasil secara kualitas bagaimana, secara kuantitas bagaimana, dan apakah saya tambahkan apakah selalu urin output itu pada fase-fase yang setelah resusitasi itu bisa dipercaya Dokter, karena kan kita tahu ada antidiuretik hormon dan segala macam begitu. Terima kasih Dokter. Silakan, Dokter Eri.
Nanti mungkin Dokter Aswin juga bisa menambahkan, tapi kita akan melihat dari secara makronya dulu aja bahwa salah satu memang target ketika cairan itu keluar, itu urine output itu sebetulnya sebagai salah satu indikator di mana cairan itu, urine output tadi itu melihat bahwa cairan mulai terisi. Di mana logikanya, di mana daripada fisiologinya, tentu kita tahu bahwa ketika MAP tadi kita tercapai, maka tentu renal blood flow atau splanchnic circulation mulai teratasi. Karena pada saat kita shock, splanchnic circulation itu yang dikorbankan. Splanchnic circulation itu salah satunya adalah mengisi bagaimana cairan aliran darah ke renal arteri. Jadi renal blood flow-nya akan terpengaruh. Sehingga ketika renal blood flow-nya pengaruh, maka produksi urinnya akan turun, ADH-nya keluar, simpul tadi salah satu mekanismenya, sehingga kemudian urin tidak akan dipertahankan. Kenapa? Karena tubuh mengirim sinyal bahwa cairan dalam tubuhnya kurang. Ketika cairan tubuhnya kurang, maka bagaimana melakukan konservasi cairan yang ada di dalam tubuh semua dipertahankan untuk menjaga kestabilan daripada mean arterial pressure. Ya. Oke, dari situ kemudian kita lihat, oh berarti kemudian kita memberikan terapi cairan. Dari terapi cairan tadi, kemudian sirkulasi membaik, intravaskular malnutrisi, splanchnic circulation-nya mulai dikembalikan lagi, dibuka lagi oleh misalnya dari autoregulasinya, sehingga kemudian renal blood flow-nya berjalan, dan GFR-nya kemudian bergerak aferen menuju kapsula Bowman dan segala macamnya, dan glomerulus filtrasinya jalan, urinnya keluar. Nah, ketika urin keluar, kita akan melihat parameter. Standar parameter tentu kita untuk dewasa, ya kita tahu bahwa setengah cc sampai 1 cc per kilogram berat badan. Ya, setengah cc sampai 1 cc per kilogram berat badan. Tentu, kalau dilihatnya setengah cc dengan 1 cc, baik mana dok? Ya baik 1 cc dong. Karena kita lihat bahwa cairannya mulai respon dengan baik dibanding dengan setengah cc. Jadi kalau keluar setengah cc, jangan juga terburu puas. Sisakan bahwa dalam Anda bahwa sebentar kita lihat bisa lebih baik nggak produksinya. Jadi selalu jangan puas dengan hasil tadi. Lihat pasiennya. Karena pasien itu akan berjalan. Ketika dia akan baik, dia akan nambah cairannya 1 cc. Kemudian 1,5 cc. Naik sampai 2 cc, sampai 3 cc per kilogram berat badan per jam, awas. Kita jangan-jangan terlalu berlebihan cairan saya. Kenapa? Karena cairan berusaha mengeluarkan terus. Jadi selalu ada berpikir bahwa jangan langsung fokus saja pada satu atau hasilnya, bahwa puas di situ. Tentu yang ideal kita sesuaikan dengan berat badan. Tapi kalau misalnya ini bayi atau pediatri misalnya, tentu 1,5 cc sampai 2 cc masih itu mendekati mulai produksi. Jadi 1 cc sampai 1,5 cc, nah ini sudah mulai kita puas nih. Tapi kalau misalnya pada anak-anak, misalnya yang lebih kecil lagi, itu 2 cc targetnya. Jadi tentu dilihat daripada objek pasiennya. Tapi kita batasi, kita ngomong pada dewasa nih ya. Kita ngomong pada dewasa. Pada dewasa 0,5 sampai 1 cc. Dengan MAP yang relatif konstan mulai stabil. Kalau MAP-nya masih naik turun biasanya, tentu produksinya juga akan terpengaruh bahwa orang ini masih shock berulang. Nah, ini yang dilihat. Tapi kalau sudah mulai stabil, kok kencingnya nggak keluar-keluar. Maka tadi ada mekanisme Dokter Mirza bilang ADH-nya. Maka biasanya ADH-nya kita lawan. Jadi cukup dengan 0,5 cc per kilogram, 0,5 miligram per kilogram berat badan untuk kita bisa misalnya memberikan vasopresor. Diuretik misalnya dengan menggunakan furosemid 0,5 miligram per kilogram berat badan cukup diberikan, kemudian biasanya itu cukup melawan ADH-nya sehingga kelihatannya kemudian urinnya keluar karena ADH-nya mulai dilihat bahwa mungkin late respon dia, jadi negatif feedback-nya atau positif feedback-nya dari ini bahwa wah ini mulai dihambat sehingga kemudian urinnya mulai keluar. Mungkin begitu, Dokter Mirza. Ada pertanyaan, sekarang kasusnya kita pindah ke yang objin, dok. Ini Dokter Aswin, ini ada yang tanya Dokter Aswin, ini kalau dulu kan kita belajar kalau kehilangan darah pada pasien trauma misalkan, itu kan 3 kali perkiraan jumlah darah yang hilang, itu kan pakai kristaloid ya mungkin. Ini kalau pada pasien dengan ibu hamil yang ada proses hemodialisis secara fisiologis, apakah itu masih relevan? Dan melanjutkan pertanyaan yang sama untuk pasien
pasien hamil. Ini ada pertanyaan juga lanjutannya yang tadi, kalau terapi postpartum hemorrhage itu algoritmanya sama nggak dengan pasien lain? Terima kasih. Silakan Dr. Aswin, mungkin bisa dijawab. Terima kasih Dr. Mirza, saya coba menjawab. Yang pertama adalah bagaimana, coba saya ulang lagi. Yang tiga kali itu dok, EBL. Ya. Oke. Jadi itu relevan nggak? Sebenarnya, ya dok. Jadi sebenarnya begini, ada 3 hal cairan itu. Pertama water, itu air. Yang kedua adalah kristalloid. Yang ketiga ada colloid. Colloid itu seperti darah ya, dianggap sebagai komponen equalnya. Ada namanya plasma expansion ya. Jadi volume plasma expansion artinya kalau cairan tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, dalam intravaskular, maksudnya dalam vena, sistem venous ya, maka setelah 1 jam diberikan, ternyata bahwa hampir 60% ya, 60% dari kristalloid, ya, misalkan rigel lactate, ningerpundin atau balon solution, itu 60-70% itu loss di intravaskular, selebihnya dia di interstitial. Jadi hanya 30%. Sedangkan colloid atau yang equal, misalkan darah atau blood product, itu dia masih sekitar 80-90% berada di dalam vaskular, di dalam plasma. Jadi lebih lama timing dia, lebih bertahan dibanding kristalloid. Oleh karenanya dengan adanya sistem demikian ya, supaya menjaga dari kompartemennya tidak hilang cepat, maka kita menganalogikan bahwa pemberian kristalloid itu sebanyak adalah 3 kali dari jumlah perdarahan. Sebenarnya 2-4 kali ya dari jumlah perdarahan. Kalau perdarahannya misalkan 500, maka sekitar 1.500, 1.000 atau 1.500 kita berikan menggantikan darah yang hilang. Kenapa menggunakan kristalloid harus jumlah volume yang banyak? Karena setelah 1 jam itu 60% dari jumlah volumenya tersebut itu mengalami reduksi. Dia migrasi ke interstisial. Nah, bagaimana dengan air, water? Water lebih parah lagi, ya. Dalam waktu 1 jam itu hampir semua masuk ke, selain interstisial juga masuk ke dalam jaringan, dalam sel, sehingga akan menyebabkan sel tersebut mengalami edema. Jadi masih kita pakai 2-4 kali rasionya dikali dengan jumlah perdarahan yang hilang. Nah, bagaimana hemodulusi ya? Memang pada wanita hamil rentan mengalami anemia hemodulusi ya, akibat adanya penambahan volume plasma tidak diikuti dengan penambahan dari hematokrit ya, dan sehingga dia lebih sedikit anemia. Tapi itu adalah fisiologi. Apakah bisa dipakai? Ya tetap aja. Intinya kalau untuk resusitasi kita patokan first line adalah menggunakan kristalloid seperti yang dijabarkan oleh Dr. Air ya. Jadi memang tidak langsung langsung colloid, bukan, tapi kristalloid yang kita gunakan. Dan masih dipakai juga, bahkan mungkin ATLS sudah di colloid itu sudah tidak direkomendasikan meskipun pasien itu kehilangan darah lebih dari 30% dari EBP ya. Kalau literat yang terbaru ya mungkin yang terbaru mungkin Dr. Air bisa menambahkan mengenai ATLS terbaru. Nah, kemudian apalagi dok, lupa saya. Jadi apakah untuk postpartum hemorrhage itu masih ikut algoritma yang sama? Jadi masih ikut algoritma yang 2-4 kali EBV atau 2-3 kali EBV. Baik. Ya. Kemudian sama ya dok ya? Sama dok, masih kita. Baik. Kemudian lanjut Dokter Aswin, itu ada yang masalah stroke volume Dokter Aswin. Jadi kan di Starling curve itu kan ada, kalau dia sudah landai itu kan kontraksi stroke volume-nya nggak bisa ditambah tuh. Jadi kalau pada pasien jantung resusitasi cairannya bagaimana nih? Atau ini manajemen resusitasi maksudnya? Ya, terima kasih. Silakan. Dr. Mirza, bahwa bagaimana pasien ini tersebut mengalami suatu gagal jantung. Ya. Gagal jantung ini bisa karena iatrogenik akibat kesalahan kita terlalu berlebihan, atau memang pasien tersebut mengalami suatu komorbid, misalkan ada iskemia, gangguan katup jantung. Ya. Nah, kalau sudah iatrogenik, maka jangan kita memberikan cairan berlebihan karena nggak ada bermanfaat. Intinya begini, kalau kita memberikan cairan, tentunya adalah target kita adalah memperbaiki stroke volume.
Kalau cairan tersebut yang kita berikan tidak memperbaiki stroke volume, artinya dia memberikan efek mudarat, merugikan pasiennya. Oleh karenanya apa? Kalau sudah begini, maka pikiran kita jangan kita memberikan cairan lagi. Maka lebih baik kita bagaimana untuk memperbaiki stroke volume dengan cara tanpa memberikan cairan. Ya, satu, mungkin kita memberikan namanya inotrop. Makanya kita harus pengukuran yang benar. Kita lihat kontur jantungnya dari X-ray sebelum diberikan cairan ramping, begitu diberikan cairan melar, ya. Dan gambaran kongestif, wah ini berarti sudah berlebihan kemungkinan, atau tekanan feeling pressure-nya tinggi gitu, tanpa disertai dengan peningkatan namanya tekanan darah atau kenaikan dari stroke volume atau cardiac output. Maka pikiran kita adalah sudah begini, maka kita perlu memberikan namanya inotrop. Inotrop yang diberikan adalah untuk memperbaiki kontraktilitas dari fungsi ventrikelnya sehingga dihasilkan namanya stroke volume yang ada kuat atau cardiac output yang ada kuat. Maka pada posisi tersebut jangan kita memberikan cairan, karena memberikan cairan pasti akan merugikan pasien tersebut dalam kondisi yang sudah kritis. Mungkin demikian Dokter Dirja. Mungkin Dokter Air bisa menambahkan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Aswin. Jadi tetap bahwa ketika kita menghadapi kasus-kasus perdarahan, mungkin bukan trauma, tetapi misalnya karena loss tadi ya, sama seperti ibu hamil gitu ya, maka kita tetap dihadapkan pada kriteria atau misalnya kelas daripada perdarahan. Apakah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, maupun kelas 4. Dari kelas perdarahan itu bila mana perdarahan kurang dari 750 atau kurang dari 15%. Nah, kemudian kelas 2 adalah berkisar antara di atas sampai dengan 1.500 atau kurang dari 30%. Nah, ketika di atas kelas 3 itu 30-40% dan kemudian kelas 4 di atas 40%. Dari parameter tadi, maka kita bisa melihat bahwa yang paling akan berubah adalah awal-awal tidak terlalu signifikan, karena sama seperti kita melakukan donor darah gitu, paling heart rate naik sedikit gitu ya. Heart rate naik sedikit, kemudian pada kelas 2 begitu juga heart rate mulai naik semakin ini, tetapi produksi urin mulai sedikit turun. Nah, kemudian pada kelas 3 biasanya tensi baru kelihatan turun. Sehingga kemudian muncullah banyak sekali terapi-terapi cairan yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi tadi. Belajar banyak dari Perang Irak. Perang Irak itu menyebabkan bahwa teknologi transfusi, kemudian bagaimana resusitasi cairan, itu mulai berkembang. Karena bagaimana dampak daripada efek banyak cairan tadi juga jelek ternyata. Sama ketika peristiwa pada awal-awal dulu kita mengetahui namanya Danang Lang. Danang Lang itu adalah sebuah kota di Vietnam ketika pasien perdarahan guyur raja kristaloid. Sehingga kemudian setelah cairan selesai tensinya naik, tapi pasiennya kemudian edema paru. Atau yang sekarang kita kenalnya namanya TRACO ya Dokter Aswin ya, transfusion reaction acute, jadi terjadi TRACO. Jadi istilahnya pasiennya terjadi overload cairan ya. Nah, tadi menggarisbawahi dengan kata pada kelas 1 itu biasanya masih kristaloid. Biasanya sekarang kristaloid juga dibatasi saja cuma sekitar sampai 1 liter. Ketika 1 liter, maka kita harus siap segera dengan plasma expander atau komponen darah. Karena kita tahu lingkaran setannya kalau misalnya hemodilusi itu juga terjadi jelek. Terjadi namanya consumption koagulopati. Kemudian terdapat dilusional koagulopati. Jadi dilusi cairannya banyak, kristaloidnya tapi banyak. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, maka cairan pendekatannya adalah bagaimana kita melakukan strategi-strategi tadi. Salah satunya adalah dengan permissive hypotension atau macam-macam. Tapi sekali lagi, paling tidak cukup capai MAP-nya sampai 65 targetnya ketika Anda melakukan terapi cairan. Ya, targetnya itu dulu. Nah, MAP-nya cukup 65. Cukup dengan seperti tensinya nggak usah terlalu tinggi-tinggi, nggak usah terlalu lihat sistolnya, tapi MAP-nya 60 sampai 65. Kalau memang Anda sudah pakai punya digital atau Anda bisa melakukan perkalian kalau misalnya pakai analog. Nah, setelah itu maka kemudian kita menggunakan cairan. Tapi kalau nggak ada cairannya tadi kita bisa mengkombinasi dengan plasma expander.
masih diperbolehkan kita menggunakan koloid dalam kondisi konteks perdarahan, plasma expander. Tapi memang koloidnya yang dipertimbangkan adalah golongan misalnya menggunakan golongan apakah itu hydroxyethyl start ataukah pakai misalnya golongan gelatin. Nah, dua-duanya ini sebetulnya hampir sama, cuma eksperimennya nggak terlalu banyak sehingga kemudian gelatin dipertimbangkan. Tapi yang ditakutkan dengan komponen hydroxyethyl start itu adalah salah satunya adalah acute kidney injury-nya. Jadi tidak dipergunakan lagi golongan hydroxyethyl start yang berat molekulnya tinggi seperti 200 Dalton gitu, nggak dipakai lagi, tapi pakai yang kecil. Pakai yang kecil. Kalau nggak ada itu bisa pakai albumin. Tentu pasien-pasien kita ini hadapannya datangnya pasien-pasien yang dalam tanda kutip plat merah semua misalnya ya gitu ya. Yang kadang-kadang susah kalau kita mau pakai albumin 5% itu idealnya kalau ada albumin 5%, Dr. Aswin pasti senang milih albumin 5%. Tapi kalau nggak ada, ya yang ada Pak, Anda punya cairan. Tapi mulai dipertimbangkan, siapkan komponen darah. Jadi komponen darah itu kalau ada perdarahan kelas 3, komponen darah harus masuk. Ya, ketika tensinya turun, bahwa berarti darahnya sudah berarti perdarahannya lebih sekitar 30-40%. Nah, itu yang perlu dipegang. Sehingga di situ darah memang idealnya sudah bisa masuk. Sehingga menyuat. Tetapi juga yang penting adalah ketika perdarahan cari sumbernya. Jangan kemudian guyur terus, tapi sumbernya nggak diberhentikan. Sama seperti ngisi ember bocor. Mau pakai pendekatan 1 kalinya, 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya, ya bocornya nggak diklaim ya susah. Jadi harus diatasi kebocorannya. Mungkin itu Dokter Mirsa. Sama seperti pertanyaan tadi ada tambahan tadi, albumin juga tadi ya, ada albumin tadi Dok ya. Ya, albumin tadi ya. Jadi termasuk edema nasarka ini Dok. Apakah dehidrasi bisa disebabkan oleh edema nasarka dan bisa terjadi hipovolemi intravaskuler dan bagaimana caranya? Dan juga ada pertanyaan juga saya sambung sekalian, apakah demam juga bisa penyebab dari terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan? Mungkin itu Dok, singkat aja Dok. Demam saya rasa bisa ya Dok ya? Bisa. Kalau edema itu rasanya bisa, bahwa karena edema itu tadi Dr. Aswin bilang bahwa ketika kita ngomong tentang koefisien Starling kita dan persamaan koefisien Starling itu ternyata di sini ketahuan bahwa bisa saja intravaskulernya itu kolaps, tapi cairannya banyak bergeser ke interstisial, sehingga orangnya sebetulnya mengalami hipovolemik di intravaskulernya. Sehingga dia menyebabkan tensinya turun. Tapi cairannya banyak bengkak. Itu pada pasien-pasien sepsis. Orangnya jadi bengkak-bengkak semua, tapi sebetulnya tensinya udah nyari. Jadi susah di situ. Biasanya susah. Jadi bisa. Maka itu ada pemeriksaan banyak parameter tadi yang bilang Dr. Aswin. Jadi itu yang pertama. Kemudian tadi Dr. Mirsa mengatakan apa tadi? Albumin tadi sudah. Apalagi tadi demam bisa. Sekali lagi, demam itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan cairan maintenance-nya, di mana cairan maintenance tubuh itu akan meningkat, bahwa setiap 1 derajat Celcius dia naik, maka kita akan naik 10-20% daripada kebutuhan cairan maintenance-nya, atau dosis pemeliharaannya. Nah, tetapi juga yang sering dilakukan itu bahwa panjenengan semua ketika dia panas, itu tidak digebyah-uyah bahwa 1 hari itu dia panas terus. Nah, kalau misalnya panasnya 4 jam, ya berikan 10-20% kenaikannya itu dalam 4 jam. Jangan kemudian dianggap panas, 24 jam Anda kasih cairannya dinaikkan 20% sampai 20% kalau 1 derajat. Naik 2 derajat, sampai dinaikkan terus sampai 20% lagi. Ya, jadi naikkan 20% karena naik 2 derajat. Setiap 2 derajat, 1 derajat kan naik 10%. 2 derajat berarti naik lagi 20%. Nah, terus naik. Nah, tapi kemudian itu digebyah-uyah 24 jam. Padahal dia panasnya cuma 2 jam, 3 jam. Setelah itu turun lagi, udah nggak panas lagi. Ya, jangan. Jadinya kemungkinan overload. Maka itu penting harus dicek untuk titrasi dan monitoring. Baik. Itu mungkin Dr. Mirsa. Terima kasih. Dr. Aswin, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi tentang gimana caranya supaya tidak terjadi, supaya kita nggak venaseksi gitu ya. Jangan sampai kita venaseksi, ini gimana caranya. Terus yang kedua, masih tentang albumin, Dr. Aswin. Enaknya dikasih kapan Dr. albumin, Dr. Aswin, pada luka bakar? Diberikan awal atau diberikan nanti kemudian gitu. Nah, ini saya nggak tahu nih kemudian maksudnya kapan. Mungkin Dr. Aswin bisa jawab ini dulu. Begitu, terima kasih dokter.
Terima kasih Dokter Mirza ya. Yang pertama vena seksi, gimana dok pertanyaannya? Vena seksi ya. Jadi Jangan sebenarnya sampai vena seksi maksudnya. Gimana caranya supaya kita nggak sampai vena seksi? Kalau saya konsul anestesi pasang CVC, ya. iya. Jadi kalau Sekarang difficult access kita bisa melakukan upaya, misalkan intraoseus ya sebagai upaya pada pasien pediatrik ya, atau kita melakukan pemasangan kateter vena sentral. Bisakah dengan dilakukan vena seksi? Ya boleh-boleh aja kalau memang di tempat kita ya kita mungkin tidak capable, tidak ada untuk sarana untuk pemasang kateter vena sentral, tapi ya intraoseus saja sebenarnya pada 1-2 jam pertama saat resusitasi itu sangat sangat memberikan efek yang baik gitu loh, daripada kita tidak sama sekali mencari vena terus. Dan di tempat kita memang biasanya kita sebagai suatu standar kalau misalkan dia mengalami dehidrasi berat ya, apalagi shock, maka kita lebih dini memasang kateter vena sentral. Tujuannya bukan hanya mengukur, kebanyakan orang mengukur bilang CVC, melihat CPP, bahwa CPP itu bukan parameter utama ya. Kita lihat bahwa kalau kita mengukur kecukupan cairan bukan CPP, sering dianalogkan CPP. CPP itu adalah central venous pressure, hanya menghitung dia bagaimana filling pressure sebelah kanan, bisa akibat peningkatan tekanan di torak, kemudian akibat volume yang muncul pada ventrikel kanan, bahkan ada gangguan yang lain, misalkan terjadi namanya mengalami hipertensi pulmonal atau adanya pemberian tekanan torak positif, misalkan ventilasi. Jadi nggak bisa secara mutlak dikatakan bahwa CPP sebagai standar utama melihat kecukupan cairan. Mungkin itu Dr. Mirza ya. Yang kedua ya albumin. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi yang apa yang dikatakan Dr. Aswin tentang intraoseus. Jadi ketika orang itu dipasang intraoseus, sama betul seperti apa yang dikatakan Dr. Aswin, 1-2 jam. Istilahnya hanya membeli waktu dan kita memberikan terapi cairan. Katanya ketika itu mulai terisi, biasanya venanya mulai kelihatan. Maka disitulah mulai bisa menggantikan peran intraoseus tadi, dikembalikan lagi ke intravena. Itu aja tambahnya Dr. Mirza. Jadi intraoseus tidak selamanya, tetapi to buying time. Jadi setelah intraoseus cairan venanya perifernya mulai kelihatan karena kita mulai isi intravaskulernya, nah di situ kita mulai kembali pasang intravena. Itu mungkin aja. juga perlu ditekankan dok, intraoseus cairan khusus yang boleh diberikan ya dok, supaya mereka nggak kristaloid ya, kristaloid intraoseus tidak boleh, kristaloid yang boleh diberikan. Jangan sekali-sekali ketika kemudian Anda lakukan ambil blood gas ya, kemudian bilang asidosis metabolik, ini harus dikasih nabik. Nabiknya dimasukkan ke intraoseus, itu hukumnya haram. Jelas itu sudah tidak boleh. Itu akan menimbulkan plebitis dan akan merusak sumsum tulang dan kemudian semuanya rusak. Jadi haram, tidak boleh. Jadi tapi juga tanda bahwa ketika orang itu shock pasti asidosis metabolik. Jadi jangan diberikan nabik, tapi perbaiki perfusinya, perbaiki shocknya. Jadi bukan diberikan nabik. Oke, itu aja. Kalau albumin tadi Dr. Aswin, untuk pemberiannya pada luka bakar punya pengalaman nggak? Kapan, apa lebih awal atau kemudian akhir? Ya, menurut jadi, dokter? Kemudian pada fase akut mungkin kita masih tetap menggunakan kristaloid ya dok ya untuk replacement-nya ya. Kemudian mengenai albumin ya memang sering kebanyakan pada pasien yang sudah melewati fase akut ya, mungkin lebih dari 24 jam dia mengalami suatu transudasi ataupun eksudasi cairan yang menyebabkan pasien ini rentan mengalami kehilangan cairan. Selain itu juga dia mengalami suatu hipoalbuminemia akibat kerusakan destruksi yang berat. Nah, bisa nggak pada fase itu diberikan albumin ya? Saya kalau misalkan pasien tersebut perlu ya, misalkan mengalami suatu hipotensif shock ya, dan pasien ini mengalami albuminnya rendah, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk memberikan albumin 5% untuk meresusitasi pada fase itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stroke volume sehingga tekanan darah atau MAP-nya tercukupin. Cuman terus terang memang harganya mahal dan tentunya tidak semua bisa kita pasti rumah sakit tertentu yang memfasilitasi hal demikian. Mungkin demikian Dr. Mirza. Baik, terima kasih Dr. Aswin. Ini ada pertanyaan-pertanyaan masih banyak ini dok, tapi insya Allah akan kita jawab dengan singkat dokter ya. Ini misalkan apa namanya? Ini sudah baik.
bagaimana kalau pasien itu menderita congestive heart failure? Bagaimana resusitasi cairan? Mungkin ini sama dengan tadi dok ya, sudah dijawab tadi yang stroke volume-nya. Begitu ya dok? Ya. Baik, sekarang saya lanjutkan lagi. Ini yang mungkin ini menarik nih. Dokter, kapan kita melakukan diresusitasi? Ini dari Solo ini. Silakan dokter. Ya, deresusitasi itu adalah sebetulnya bagaimana kemudian salah satu implementasi daripada kemudian kita kenal namanya RUS konsep. Jadi resusitasi, optimalisasi, stabilisasi, dan kemudian evakuasi. Di mana kemudian deresusitasi itu ketika orang itu sudah mulai optimal atau mulai stabil, cairannya jangan dihajar terus-terusan, misalnya diberikan, sehingga kemudian dampak overload-nya besar. Pada prinsipnya, deresusitasi itu adalah ketika cairan MAP sudah terkena kemudian sumber perdana, maka cairannya mulai disesuaikan. Dan kemudian cairan yang masuk tadi akan mulai dievakuasi, karena ketika tadi kita mungkin dampaknya tadi cairan itu akan bergeser ke dalam kompartemen interstisial. Kalau misalnya diberikan kristaloid dalam banyak. Nah, biasanya ketika dia sudah stabil, dalam 1 kali 24 jam dia stabil, kemudian proses deresusitasi itu terjadi, cairan itu sudah mulai keluar. Tidak ada waktu yang tepat yang mengatakan bahwa berapa jam. Jadi ya dalam fase-fase awal memang dikatakan awal-awal sampai 24 jam itu biasanya fase stabilisasi. Tapi setelah itu biasanya kemudian mulai optimal dan kemudian terjadilah fase deresusitasi. Jadi cairan mulai dikeluarkan. Nah, biasanya di situ kalau misalnya perlu dibantu kita lakukan evakuasi di mana cairan-cairan tadi kita tarik, yang edim tadi kita tarik sehingga kemudian orang itu keluar. Itu maksud daripada deresusitasi. Jadi kapan kemudian kita lakukan deresusitasi, waktunya ya tentu sekarang case by case kita lihat. Dalam waktu ada yang mengatakan skala ukur 1 kali 24 jam, tapi sebetulnya adalah kita lihat targetnya. Dalam RUS konsep, R-nya adalah resusitasi dan optimalisasi dan stabilisasi, baru kita lakukan evakuasi. Jangan kita lakukan diresusitasi kalau misalnya fase resusitasinya aja belum tercapai yang sampai optimum. Itu prinsip secara prinsipnya. Ya, belum stabil, kemudian Anda mengatakan melakukan fase deresusitasi. Jangan, tapi kita lihat dulu. Jadi fase resusitasi itu harus tercapai dulu, baru kemudian kita deresusitasi. Begitu, Dokter Musa. Baik, dokter, ini saya lihat banyak sekali di kolom pertanyaan itu tentang sepsis. Mungkin kita usulkan pada ID wilayah Jawa Timur untuk diskusi online minggu selanjutnya adalah kita bahas tentang sepsis, dokter. Baik. Nanti yang teman-teman yang di sini pertanyaan tentang sepsis tidak bisa kita jawab dengan dengan lengkap ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini yang juga menjadi masalah buat kita. Setiap kita memberikan resusitasi cairan, kalaupun kelebihan itu bisa dibuang lewat ginjal. Seperti Dokter Air tadi bilang belikan diuresis. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus. Kalau pasiennya gagal ginjal, dokter, dan dia mengalami resistan hipovolemik misalkan, sudah tegak hipovolemiknya. Nah, bagaimana Dokter Aswin dan Dokter Erlangga cara memberikan cairan pada pasien dengan gagal ginjal? Dan memang dia sudah ada riwayat gagal ginjal. Ini pertanyaan yang bagus, saya lihat di kolom komentar. Yang lainnya yang tentang sepsis, termasuk dokter dan rekan-rekan semua, kita akan simpan dan kita akan usulkan pada ID wilayah. Yuk kita bahas sepsis di acara dolan selanjutnya. Mungkin begitu dokter ya. Silakan dokter, pertanyaan terakhir, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nanti penutupnya. Jadi kalau misalnya pasien itu pada fase shock dan hipovolemik, meskipun itu dia gagal ginjal, kita berikan cairan dulu. Karena tidak mungkin bahwa dia tetap kekurangan cairan. Kita berikan cairan dulu. Nah, setelah itu, setelah dia optimum, dan kemudian tadi stabil, maka mikirkan cara evakuasinya. Kalau kita konsepnya tadi dengan terus konsep tadi ya. Jadi berarti kita stabilkan dulu dia. Tensinya naik, kita tambahkan. Setelah itu kita keluarkan. Nah, mikirkan cairan keluarnya, tentu kita pakai modalitas pengganti renal replacement therapy. Apakah itu mau kita lakukan CRRT, apakah itu kita mau lakukan hemodialisis untuk kita tarik cairannya, jadi UF-nya kita perbanyak ya gitu ya. Dengan mekanisme bagaimana bekerja sama dengan teman-teman dari penyakit dalam dari divisi ginjal, tentu kita akan apakah mau metodenya mau pakai langsung tarik, pakai slide atau segala macamnya bisa. Tapi kalau di kami di ICU kita pakai CRRT, continual renal replacement therapy. Jadi kita lakukan itu sampai kita cari ultrafiltrasinya supaya cairan tadi bisa kembali.
Yang penting jangan sampai terjadi overload dan menimbulkan beban berlebihan. Tapi tetap bahwa kita resusitasi cairan untuk mencapai MAP-nya tercapai, hipovoleminya teratasi dulu. Nah, itu gitu. Secara konsep begitu. Kalau cara memberikannya, mungkin Dokter Airlangga ada tips seperti kita kalau kita titrasi and monitoring itu kan mungkin kalau biasanya kalau deliberate, kalau misalnya orang tanpa gangguan ginjal kita bisa langsung 30 cc per kilo misalnya, atau 20 cc per kilo. Nah ini untuk pasien ginjal kira-kira Dokter Airlangga atau Dokter Aswin nggak ada tips nggak yang mungkin titrasi jadi mungkin pelan-pelan atau seperti apa? Silakan dokter. Ya sebetulnya titrasi ya. Jadi titrasi itu tailor made. Jadi tailor made itu artinya tailoring per person. Jadi kita bisa pakai 5 sampai 10 cc per kilogram per jam dulu kita berikan. Gitu ya, 5 sampai 10. Kalau sama Dokter Aswin tuh biasanya kami di ICU sama Dokter Aswin pasang sambil dievaluasi di IVC-nya. Paling gampang kita lihat IVC-nya sambil ngelihat ventricle chamber-nya tadi bertambah besar nggak, ngisi nggak gitu misalnya. Kemudian mau pakai sagittal axis atau pakai long axis gitu kita lihat kissing-nya berubah nggak, gitu ya. Kita pakai USG misalnya. Atau kalau CVP Anda bisa pakai fluid challenge test. Anda kita lakukan, kita ukur, bisa lihat ya. Nah kemudian dari situ kita lihat 5. Kalau misalnya masih respon, naikkan lagi. Kita juga bisa melihat bahwa ketika orang itu defisit, maka pulse pressure-nya akan semakin yang semula menyempit akan semakin melebar. Kita bisa lihat ya. Kalau misalnya kita pakai tensi sama nadi aja gitu, tensi sama nadi kita lihat nadinya turun. Kemudian bisa pakai parameter yang lain. Istilahnya adalah titrasi dan kita mengenali betul tanda-tanda. Jadi ada perubahan sistolik naik 10 itu aja udah. Wah, kalau buat kita wah ada respon nih gitu. Lihat ada respon walaupun tidak banyak, tapi diperhatikan nadinya turun dari 130 misalnya turun 120. Oh, ada respon, turun mulai. Memang tidak serta-merta itu saja, tapi ya dibantu dengan parameter yang lain. Yang penting prinsipnya titrasi, Dokter Mirza. Mau pakai 5 cc per kilo, dilihat setengah jam, naikkan lagi 5 cc per kilo setengah jam berikutnya sambil dilihat. Jadi tidak langsung vigorous 20 cc per kilogram berat badan per jam atau 30 cc per kilogram berat badan ya akan lebih baik. Mungkin Dokter Aswin bisa nambahkan. Ya, itu dari apa yang saya lakukan biasanya dari misalnya. Ya, terima kasih Dr. Bijak. Ya, jadi memang seperti demikian, artinya memang kalau dia memang mengalami suatu hipovolemia akibat perdarahan atau yang lain, jadi memang kita replacement sesuai dengan jumlahnya perdarahan tersebut. Jadi jangan sampai dia underfill. Karena kita tahu bahwa kalau tahap resusitasi cairan, kalau misalkan pasien tersebut kita buat ya under resusitasi, artinya masih hipovolemi, maka gagal ginjalnya makin menjadi lebih berat. Awalnya masih bisa buang kencing, jadi nggak bisa buang kencing, ya, sehingga atau mengalami stadium yang sudah late ya. Dan jangan yang berlebihan, ya, jangan berlebihan artinya kita memberikan ekses cairan, maka itu akan menyebabkan kongestifnya menjadi lebih cepat. Pasien tersebut mudah mengalami gagal jantung, edema paru, sehingga kebutuhan dia untuk cuci darah itu harus segera dilakukan dan kemudian resusitasi juga harus diupayakan. Jadi memang pada pasien yang mengalami suatu gangguan ginjal, memang margin safety-nya memang toleransi lebih kecil ya dok dibanding pada pasien yang normal atau yang pasien biasa. Jadi memang harus prinsip titrasi dan evaluasi penting untuk menentukan apakah adekuat nggak terapi yang kita berikan atau resusitasi cairan yang sudah diberikan. Mungkin demikian Dokter Ayat, terima kasih. Baik, rasa-rasa cukup ya Dokter Aswin dan Dokter Airlangga. Terima kasih atas kedua narasumber dan pembicara, guru kami dan sahabat kami ya, semuanya teman-teman sejawat, guru-guru dan dokter di acara Dolan Suri ini. Saya lihat ini pesertanya bertahan di 800, Dokter Aswin. 825 ini. Luar biasa ya. Ini insya Allah saya lihat pertanyaannya banyak sekali. Mohon maaf bila kami belum bisa menjawab semua secara live ya. Mungkin nanti akan kita jawab satu persatu ya. Mungkin Mas dari ID mungkin bisa mencatat dan nge-save itu ya. Semua pertanyaan nanti akan dijawab oleh kedua narasumber dan akan dibalas kepada teman-teman yang bertanya begitu ya. Mungkin demikian acara sore kita ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan amin. Menjadi barokah untuk kita semua ilmunya dalam menolong pasien-pasien kita. Saya mencoba mengutip suatu ayat dalam Al-Quran.
di Quran surat Al-Maidah insyaallah ayat ke-32 bahwa barang siapa yang memelihara satu jiwa seakan-akan ia memelihara seluruh umat manusia. Jadi ikhtiar kita sore ini jangan sampai salah niat. Kita niatkan ini untuk menolong dan memelihara jiwa pasien-pasien kita. Hasilnya kita serahkan pada Allah, tapi niat memelihara seakan-akan memelihara seluruh umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan semua dari kami dan semua yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator dari Dewi Wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih Dr. Air. Terima kasih Dr. Aswin. Assalamualaikum. Silakan Dokter. Terima kasih banyak Dr. Surya, Dr. Erlangga, Dr. Mirza, Dr. Askel. Ya, kami mohon maaf bila ada salah. Untuk dolan kali ini kita tutup. Jangan lupa untuk minggu depan sendiri ada dolan lagi, edisi 26. Sampai jumpa di dolan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.